Cek 1 2 3 mic on. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, vlogger amatiran. Jadi di sesi ngepo kali ini nih, di sore yang cukup mendung, bersama dengan orang yang sedang mendung-mendung ya. Nggak antar aja itu bahasa ya. Jadi sore ini di sesi ngepo kali ini, gue lagi duduk di rumah tapi lubang buaya. Jadi di sini tempat gua biasa untuk makan daging asap, dan banyak deh pokoknya. Nanti gua kasih Instagramnya supaya teman-teman semua bisa ngeliat. Dibantu juga oleh YouTuber kondang, yaitu Raja Kong. Nanti gua akan ninggalin juga link channelnya dia di deskripsi di bawah. Gua sore ini lagi sama salah satu, ya yang bisa dibilang Vespanya agak viral lah ya di perjagatan dunia Vespa maupun Instagram. Nah jadi sore ini siapa sih dia? Sosok siapakah dia? Nah jadi sore ini gue akan ngenalin ke teman-teman semua yang namanya Mas Agung. Nah ini nanti Mas Agung yang ngejelasin sendiri. Selamat sore Mas Agung. Sore Mas. Selamat sore. Sore. Nah jadi ini nih yang punya Vespa yang agak viral ya akhir-akhir ini nih, agak meresahkan ya orang ini gitu kan. Ini dia ada agak meresahkan nih gitu di Instagram, yang motornya suka willy-willy, suka kebut-kebutan. Bahkan waktu itu sempet masuk Polda Jabar ya. Nah, jadi motor ini sempat masuk di Polda Jabar karena kelakuannya dia yang emang aneh-aneh dan ngada-ngada. Oke, jadi biar teman-teman kenalan langsung sama Mas Agung, coba bisa dijelaskan dulu, perkenalan dulu dong sama orang-orang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Listianto. Saya pemilik dari Vespa Super Fabulous Hudson Hornet ini. Vespa tahun berapa? Jelasin dulu dong pelan-pelan gitu, nggak usah buru-buru ya. Buru-buru banget dia mah. Oke, untuk Vespa ini adalah Vespa Super tahun 77 yang dikonvert jadi Vespa Super tahun 66. Di-convert? Iya. Pertama, kenapa lo mau convert dari tahun muda ke tahun tua? Kenapa mau convert dari tahun muda ke tahun tua? Karena menurut gue sih buat Vespa Super ini lucu ya, kepala bulat kayak gini tuh. Dibanding yang kepala asbak itu lebih kelihatan klasik gitu loh Mas. Selera ya? Lebih Asik. ke selera ya? Iya sih, lebih ke selera. Kalau aku sih suka yang kepala bulat seperti ini. Oh, suka kepala bulat. Nah, jadi sebelum gua akan melanjutkan nih motornya dia kan, beberapa orang ada yang penasaran nih sama motor dia, kenapa sih petakilan banget gitu kan. Nah, nanti gua akan ngasih lihat beberapa video cuplikan pada saat si Fabulous Hudson Hornet ini lagi riding motor-motor Jakarta. Mungkin ada touringnya juga. Nah, nanti akan gua masukin juga video di sini. Oke, setelah tadi teman-teman ngelihat beberapa cuplikan video mengenai Vespa Supernya dan si Mas Agung, sekarang gua akan nanyain seperti biasa di sesi ngepo sebelum-sebelumnya. Gua akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Mas Agung. Pertanyaan yang pertama, boleh. Suka Vespa dari tahun berapa? Suka Vespa itu dari tahun 2016, tepatnya pertama kali aku masuk SMA Mas. Oh, berarti gitu. masuk SMA 2016? Iya. Oke. Terus yang kedua pertanyaan gue, karena itu adalah pertanyaan jawabannya emang singkat ya. Pertanyaan yang kedua, sekarang umur lu berapa? Umur gua 21 tahun. 21 tahun, berarti lo suka Vespa itu di umur 18 tahun? Iya. 18 tahun 2016. Seingat gue di tahun 2016 itu anak muda itu lebih suka pakai motor Matic, pakai motor capung, merek sebelah, ya kan, motor touring, atau mungkin kayak dua tak, atau mungkin dua tak dulu kayak 2016 belum terlalu happening ya kayak sekarang. Belum terlalu. Nah jadi apa sih gitu loh alasan lo kenapa di umur 18 tahun lo lebih milih motor klasik yang dikategorikan itu banyak orang bilang tukang mogok, tukang jajan, terus butut, mogokan. Nah gitu deh pokoknya, yang sangat jauh dari image anak muda di tahun itu. Nah, pertanyaannya cakep nih. Pertama,
kenapa gue milih Vespa daripada motor-motor yang disebutin Mas tadi. Itu sebenarnya ini Vespa nih pelarian gue. Dulu gue SMP itu sebenarnya udah sering main-main motor balap, motor racing gitu Mas. Gue dulu SMP punya Airrack King. Airrack King juga gue bikin racingan. Gue dibeliin Jupiter MX, gue rubah jadi motor road race. Nah, waktu itu gue SMP itu kan di daerah Solo. Akhirnya gue SMA dipindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta menurut gue jalanan macet. Gue pengen vakum tuh dari dunia racing itu. Pelarian gue ke motor santai yang asik gitu Mas. Nah, jatuhlah ke Vespa. Akhirnya gue mutusin milih buat ngambil Vespa. Jadi itu adalah alasan yang paling utama, yang menurut gue yang paling signifikan, supaya mungkin teman-teman yang nonton juga punya Vespa atau menggunakan Vespa itu beralasannya yang memang logis ya. Maksudnya karena kan banyak juga yang emang pakai Vespa cuman karena ikutan zaman. Nanti giliran mogok, giliran nyusahin, nah lo pada teriak-teriak nih gitu kan. Karena ya sedikit banyak ya kita pasti denger lah ya. Kayak perkara Vespa nih gini segala macem gitu kan. Banyak persepsi lah ya. Tapi ya menurut gue namanya klasik, ya resikonya seperti itu gitu kan. Jadi alasannya apa nih? Alasan paling utama lo di umur lo yang segitu, lo beli motor butut, kaleng, mogok segala macem. Alasan gue ya itu. Gue sebenarnya awal banget nih pengen vakum dulu gitu Mas dari dunia racing. Pengen mainan motor-motor santai, main motor-motor klasik gitu loh. Klasik ya berarti ya. Nah, di zaman itu kan klasik belum terlalu happening ya kayak sekarang. Sebenarnya itu. Pertanyaan selanjutnya. Kalau gua lihat Vespa lu ini kan udah lu restorasi total ya. Dari bodi, dari mesin, segala macam. Nah, apa sih ceritanya di balik motor ini sampai lu mau all out nih di motor ini gitu? Padahal kan kita tahu sendiri ya, maksudnya kayak buat upgrade sebuah Vespa itu dengan uang 5 juta kadang ngerasa nggak cukup. Karena gue ngalamin sendiri gitu. Maksudnya kayak gue juga lagi ngerestorasi dan bahkan sampai sekarang belum jadi. Excel gue pun belum jadi, Corsa gue juga masih ketunda proyeknya karena ya gitulah gitu kan. Dan faktor satu dan lain hal gitu kan. Jadi kenapa gue melontarkan pertanyaan itu gitu? Coba Mas Agung dijawab. Cerita di balik Vespa ini, Vespa Super ini tahun 77 ya? Iya. Vespa Super 77 yang direstorasi total sama Mas Agung. Nah, nyambung sih sebenarnya Mas dari jawaban gue yang tadi. Awalnya gue tuh pengen motor santai, motor klasik gitu kan, pengen vakum dari dunia racing. Tapi hati kecil gue ini tetap nggak bisa hilang itu dunia racing itu. Makanya kok gue kan dulu punya Airrack King ya. Punya Airrack King, suaranya garing, renyah, motornya enak. Tahu sendiri kan 2 tak kan torsinya sebenarnya kan enak ya. Nah, kok gue bawa 2 tak? Ini dulu standar dar, gue ngambil itu standar dar, platina, ring 8. Aduh, pokoknya setelan Vespa Super standar deh. Nah, gue akhirnya kok lama-lama gue pakai Vespa Super ini kok 2 tak kalau suaranya nggak garing kok gimana ya, kok 2 tak kalau jalannya nggak torsinya kurang gitu gimana gitu. Akhirnya balik lagi, yang niatnya pengen ninggalin racing gue balik lagi ke situ, sama-sama aja. Jadi akhirnya intinya jiwa lo tuh jiwa racing lah. Jiwanya racing banget nih. Betul. Nah, tadi kan dia bahas kayaknya dia anaknya racing banget nih. Menurut gue di Vespa itu ada beberapa aliran. Gue tidak akan menyebutkan beberapa aliran, tapi pertanyaan yang akan gue lontarkan selanjutnya adalah kenapa lo lebih memilih Vespa yang dengan notabene-nya racing kenceng daripada Vespa yang fashionable? Fashionable, dibilang fashionable sama racing sebenarnya ya gimana ya? Kalau Vespa yang
direstorasi back to kayak period korek, terus back to original gitu kan udah banyak lah Mas. Nah, kenapa gue pilih konsep racing dan gue cat nyeleneh seperti ini nih? Biar orang-orang pada tahu. Oh, ini Vespa gue yang punya. Kalau istilahnya lagi riding, oh the one and only. Ini identitas gua gitu Mas. Identitas lo. Tapi yang gua lihat ini adalah banyak banget nih yang ngejiplak si Fabulous Hudson Hornet. Ya, itu banyak banget. Mungkin kayak lo kehabisan konsep atau apa, dan itu menandakan ciri kalau Vespa Super 77 yang tepongnya ada airbrushan Fabulous Hudson Hornet adalah punya Agung. Tapi gua lihat beberapa motor, bahkan lebih dari 5 motor yang ngejiplak Fabulous Hudson Hornet. Apakah lo akan merubah motor lo supaya nggak dijiplak orang? Aduh, untuk itu sih enggak sih kayaknya. Biarin aja. Maksudku ya, berarti kalau motorku ditiru orang itu berarti motorku menginspirasi. Udah gitu aja. Jadi kayak sosok Agung Listianto, bocah berumur 21 tahun memberikan inspirasi kepada teman-teman. Teman-teman gitu juga. Gak ada inspirasinya sebenarnya. Ya kan, udah gitu kan kayak gue masih penasaran sih sebenarnya, kayak banyak juga sih mungkin yang penasaran sama spek mesinnya si Agung nih. Tapi sebelum gua membahas mesinnya si Agung, gua akan nanya spek pertama. Itu cat. Lo nggak perlu nyebut cat merek apa-apa segala macem. Tapi yang gue lihat cat lo bagus, nggak berbayang. Nah, spesifikasi catnya tuh apa sih gitu? Mungkin lo bisa ngasih tahu nanti lo ngecat di mana, airbrush di mana gitu. Mungkin buat referensi juga nih buat teman-teman. Oke, ini untuk cat. Ini basic warnanya, kode warnanya namanya Sonic Blue. Nah, ini yang eksekusi catnya ini di Galih Painting. Tempatnya di Bekasi, Pondok Gede tempatnya, dan sama semuanya dari tepong. Itu airbrushannya juga yang bikin di Galih Painting juga Mas. Oh, jadi kalau untuk cat semua oleh Agung diserahkan ke Galih Painting. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau tahu nih Galih Painting, nanti ada Instagramnya ya? Ada. Nah, nanti gue tinggalin juga di bawah untuk Galih Paintingnya. Jadi teman-teman bisa referensi juga kalau mau ngecat atau airbrush. Banyak memang tempat cat, tapi cocok-cocokan dengan hasil. Nah, seperti itu. Nah, terus pertanyaan kedua. Nggak kedua, udah banyak kali gue nanya ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu lebih tepat. Spek kaki-kaki lo apa aja sih? Untuk sektor kaki-kaki ini semuanya lokal, made in Indonesia. Fun fact-nya, ini buatan Yogyakarta. Dari velg, dari tromol, dari bracket cakram. Ini buatan Jogja, dari garasi skuter. Catat buat Om Richard. Nah, jadi nanti teman-teman yang mau tahu, mungkin teman-teman udah tahu kali ya, GS skuter singkatannya. Nah, bahasa ininya garasi skuter. Kayak teman-teman udah banyak yang tahu sih. Karena garasi skuter ini termasuk founder juga. Jadi kayak dia ngeluarin velg, dia ngeluarin rem cakram. Karena kan teman-teman tahu sendiri, harga rem cakram di Vespa itu harganya cukup ya kan? Cukup lah ya, cukup. Ya kan, cukup bikin kepala tuh agak pusing gitu kan. Nah, jadi garasi skuter ini menjembatani teman-teman yang mau Vespanya fashionable tapi dengan harga yang reasonable. Seperti itu. Nah, jadi tadi body udah dibahas, terus kaki-kaki juga udah dibahas. Nah, sekarang ini yang agak nyeleneh nih, karena Mas Agung ini adalah tipikal orang yang nggak bisa pelan bawa Vespa. Nah, gue juga bingung gitu kan. Maksudnya kayak gue ngebut naik Vespa, yang gue pikirin itu satu, rem. Karena menurut gue Vespa tuh banyak yang bilang remnya Senin Kemis. Ya iya sih emang gitu. Betul. Banyak. Dan usut punya usut, cakramnya Mas Agung depan tuh nggak fungsi ternyata. Jadi ada satu kerusakan yang membuat ya udah dipikir ya udah gue nggak butuh rem depan, kata dia gitu. Tapi naik motornya diwili-wili terus gitu kan. Nah, sekarang gue mau nanya nih, spek mesinnya apa sih gitu, karena orang pasti penasaran dong, kok Vespa bisa kencang sih, kok Vespa bisa ngalahin motor Jepangan sih gitu.
Nah, apa sih spek mesinnya gitu loh? Untuk spek mesinnya sendiri sih nggak ada spesial ya Mas, yang nggak ada part-part aftermarket seperti Malossi, Polini gitu, itu nggak ada. Ini murni dari part-part, manfaatin part-part yang bawaan Vespa aja deh, sama part-part barang lokal lah. Nah oke, untuk spesifikasi mesinnya, Spek singkat deh, spek singkat. spek singkatnya ini tune up regulasi. Tune up regulasi itu speknya ini adalah bloknya masih menggunakan blok Vespa standar P4K, pakai bloknya Excel lubang 3, tapi diameter sehernya pakai seher Air-King oversize 300. Nah, untuk bagian karburator itu gua pakai PWK 26, tapi intake-nya itu dicor langsung ke rengkes. Nah, selebihnya dari pengapian, kopling, rasio itu masih pakai bawaan Vespa. Untuk rasionya pakai Vespa Strada. Itu Borobudurnya aja atau full? Full dari rasio. kopling, Borobudur, gigi bawah itu pakai Strada. Berarti kopling gede. Kopling gede. Kopling gede. Kopling gede. Nah, terus ini kan mesinnya teman-teman udah tahu nih. Proud to be lokal. Ya. Ya kan? Yap. Garap mesinnya di mana sih? Garap mesinnya di M Pandi Speed Scooter. Nah, itu adanya di mana? Bengkelnya? M Pandi Speed Scooter itu bengkelnya ada di Pondok Rangon untuk sekarang. Dulu sih di Ciracas ya. Sekarang udah pindah di Pondok Rangon. Oke, terus apa ya? Kayaknya teman-teman udah tahu semua ya. Masa kayak dari spek cat, kayak kaki, terus mesinnya yang intinya itu kan teman-teman pengen tahu mesinnya. Terus kira-kira apa lagi sih menurut lo yang kurang dari motor lo? Yang soon akan lo upgrade? Untuk Sun ya. Untuk Sun sih rencana, masih rencana. Kalau ada waktunya, waktu. Semua itu butuh waktu. Semua butuh waktu, Iya. waktu. Bukan uang ya, waktu. Waktu. Untuk project Sun sih aku pengen ngidupin rem depanku, Mas. Karena ini rem depannya kemarin trouble gara-garanya master atasnya ini jebol. Jadi ini kalau direm nih ngelos. Ada ya gitu. Orang lagi bikin video tapi bikin malu motor sendiri, ada gitu. Nah, ini pengen rubah cakramnya lagi. Pengen coba ganti porok 2 biar kelihatan lebih seksi lagi gitu. Soalnya ini kan masih pakai porok aslinya nih, porok kaki 3. Aku pengen coba pakai porok 2 sama rem depan itu pengen dihidupin lagi. Nah, gue baru ingat ngebahas fork depan. Jadi ada beberapa asumsi yang bilang fork 3 lebih enak dibanding fork 2. Tapi lu udah pakai fork 3, kenapa lu mau ganti fork 2? Nah, gua pakai fork 3. Kata orang kan fork 3 itu enak ya. Ya emang enak. Kalau untuk setup standar seperti ini. Ini tuh spesifikasinya paling enak. Motor road race pun, motor balap rata-rata pakai fork 3. Kenapa fork 3? Fork 3 itu nggak perlu upgrade terlalu banyak lah, biar enak gitu. Biar Maksudnya ribonnya dapet. Nah, fork kaki 3 ini standarnya aja udah enak banget gitu. Tapi gue putusin untuk ganti fork 2. Ya pengen rubah konsep aja sih, Mas, sebenarnya. Pengen ngerubah konsep ya. Iya, biar gimana ya? Biar lebih manis lagi lah. Ini biar kelihatan lebih padat lagi. Oke, Gitu. Jadi buat ngincer looknya. Iya. Jadi dia mau memadukan antara mesin racing dan look yang lebih fashionable. Betul. Lah, lebih tepatnya begitu. Nah, ini pertanyaan agak sakral. Berapa nominal yang lo habiskan? Berarti lo ngebangun motor ini 3 tahun ya? 3 tahun. Jalan 4 berarti. Karena Jalan kan dari 2016. 4 tahun dong ya? Iya, 4 tahun. Berapa nominal yang lo habiskan untuk membangun sebuah Vespa Super tahun 77? Nggak usah detail, maksud gua Iya, perkiraan iya, lo iya. habisnya berapa buat gambaran teman-teman?
ini ceritanya banyak mas, maksudnya ya bangun gua nggak sekali masuk bengkel konsep langsung gini tuh enggak. Jadi bertahap semua, awalnya dari ngecek dulu baru naik ke mesin, bukan yang langsung masuk bengkel ini cat, ini ganti mesin, ini gini enggak. Yang lo ingat bertahap. Yang gua inget berapa habisnya? kalau di total ya dari bener-bener dulu sampai sekarang itu ya kisaran motor NMAX baru lah. Selama 4 tahun Mas Agung ngabisin uang 40 juta. Dibakar tuh duitnya tuh buat jadiin sebuah motor klasik, songgok motor klasik yang gak seberapa itu gitu ya. Gak seberapa ini Iya, padahal. yang kalau Ya orang Allah. ngelihat Vespa sekarang gini sebelah mata kan. Iya. Ya udah gitu, tapi dari sini kita bisa lihat kalau orang serius sama hobinya, passionnya ada di situ, orang itu bakal all out gitu. Itu ada sedikit pelajaran dari konten gua kali ini. Super sekali Toto ya. Super Iya, sekali. iya. Jadi teman-teman semua mungkin yang udah nonton konten ini dari awal sampai akhir, nah teman-teman tuh bisa lebih tahu, lebih mengenal sosok si Super 77 dan si sosok Mas Agungnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau nih, misalkan gue mau nanya langsung deh kentang kalau nonton video, bisa nyari Mas Agung tuh kemana sih? DM aja di Instagramku @agungdistianto_. Terus kan di motornya nih kayak banyak banget stiker anugerah kuah gitu. Emang motor lo tuh terlahir dari kuah ya? Apa gimana gitu? Kuah apa gitu kan? Saya kuah banyak ya. Ini anugerah kuah ini, anugerah kuah bakso Wonogiri ini ya usaha kecil-kecilanku mas, yang sebenarnya usaha keluarga. Nah, aku cuma nerusin aja. Ya kebetulan keluargaku tuh punya usaha jualan bakso. Oh, berarti teman-teman tahu ya, anugerah kuah tuh ada kuah bakso. Nah, bukan betul. kuah sop atau kuah nangka. Betul. Atau kuah rendang. Ya, kuah bakso ingat. Betul. Nah, ini anugerah kuah 57 ini salah satu ya tim balapku yang ya belum gede lah, ini mah tim privater lah kalau kata anak-anak ya. Tim balap kita bahas kayaknya agak panjang ya Bun ya. Iya. Tim balapnya dia tuh ada 2 setahu gue, di Wonogiri sama di Jakarta. Betul. Nah kan tuh, jadi nanti kalau teman-teman yang mau nanya langsung ke Mas Agung, mungkin kalau teman-teman juga menurut gue baksonya si anugerah kuah ini nih enak gitu lah. Recommended lah untuk lidah-lidah kalian yang nggak terlalu suka mecin. Karena mecinnya dikit. Kalau gue sih nggak pakai mecin ya, Ya, betul. biar pinter hidup gue. Nah jadi teman-teman bisa mampir ke bakso Wonogiri Sido mampir. Kalau buat teman-teman yang di daerah Jakarta, teman-teman bisa mampir di Mall Pondok Gede ya. Ya, itu paling gampang dicarinya di situ. Kok jadi gue yang jualan ya? Ya. Coba jelasin tempatnya di area Jakarta dan Bekasi deh coba. Untuk daerah Bekasi, gede saya itu ada di dalam Plaza Mall Pondok Gede. Itu kalian masuk aja ke dalam Plaza Mall, di depan Ramayana Percis tuh. Itu ada kedai bakso Wonogiri Sido mampir, 2 saudara. Kalian boleh mampir. Nanti sekalian sharing-sharing apa, sekalian ya nambah temen lah. Tapi gue kasih tahu nih, sebelum lo mampir, usahakan DM. Karena orangnya bangunnya siang. Sore malah. Sore. Tadi gue mau gini aja nih nunggu dia bangun loh. Iya. Jam berapa nih kita nih gitu kan. Iya. Ya sore dah katanya. Ku baru bangun nih mas. Ya pokoknya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, nih gue pertama kali gue ucapin terima kasih buat Mas Agung yang udah mau ngisi konten ngepo kali ini. Siap. Kemudian yang kedua, gue terima kasih untuk Rumah Tapi Lubang Buaya yang sudah memberikan tempat yang cukup kondusif, walaupun banyak lalu lalang motor, cuman ya teman-teman bisa lihat tempatnya bagus, cozy juga buat nyorein, bahasa kita tuh nyorein, kongko sore sampai malam lah, sampai jam 8 jam 9 masih oke lah ya untuk nongkrong di sini. Terus gue juga makasih untuk Raja Kong yang selalu support konten-konten gue, dia ada di balik kamera itu. Hai. Itu dia Raja Kong yang selalu support gue. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk like juga, untuk komen dan subscribe di channelnya Raja Kong.
Tapi di channel gue juga jangan lupa ya, kalau lu nggak subscribe awas lu. Nggak apa-apa sih, serah lu mau like, mau komen, subscribe atau tidak, gitu kan. Pokoknya buat pesan buat teman-teman dari gue adalah selalu pakai helm, pakai safety gear kalau mau riding. Betul. Jangan ngugal, bahasanya Mas Agung, jangan Betul. ngugal. Dan jangan lupa baca doa. Betul. Apapun agamanya, pasti doanya satu, kalian pengen selamat. Betul. Jadi itu aja isi konten gue kali ini. Terima kasih lagi buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan bosan-bosan untuk share juga. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah terlibat di konten ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.